Guys, tolong video ini di-share kepada para pendukung atau bahkan kepada Pak Imaduddin. Saya bertanya, adakah kitab dari abad ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau bahkan sampai sekarang, ketika ada seorang ahli nasab ingin mengkonfirmasi nasab seseorang dari kalangan cucu Nabi Muhammad SAW, lalu seorang ahli nasab ini bertanya, mana kitab sezamannya? Mana kitab yang mendekati sezaman? Ada nggak sih pertanyaan seperti itu? Atau semacam itu? Ketika ada seorang ahli nasab dari kalangan para ulama bertemu dengan orang yang mengaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Apa? Yang mengaku Apa? Ulang, Gus. yang mengaku Mengaku apa, Gus? mengaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Oh, begitu ya, Gus. Orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Gus. Lanjutkan. Apa tadi, Gus? Mengaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Mantap, Gus. Lanjut. Dengan orang yang mengaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Coba sebutkan dari abad keempat sampai abad 12. Seorang ulama ahli nasab menvalidasi nasab seseorang dengan cara bertanya, mana kitab sezamannya, mana kitab yang mendekati sezamannya. Subhanallah. Mantap, Gus. Bagus sekali pertanyaanmu, Gus. Tentang apa, Gus? Orang yang mengaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Adakah kitab atau ulama nasab abad ketiga, keempat, dan seterusnya jika bertemu dengan orang yang bagaimana, Gus? Mengaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Oke, Gus Wafi, saya akan menjawab apa yang Gus tanyakan. Di abad ketiga, tidak ada satu orang pun yang mengaku apa, Gus? Mengaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Bahkan Ubaidillah bin Ahmad sekalipun di abad ketiga ini belum dilahirkan, yang kepadanya lah kaum Ba'alawi mengisbatkan dirinya untuk apa, Gus? Mengaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Jadi, Gus Wafi, di abad ketiga ini tidak ada orang yang apa, Gus? Mengaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Lalu bagaimana bisa ada ulama nasab pada abad ini, pada abad ketiga ini bertanya tentang kitab-kitab primer, jika di abad ketiga ini tidak ada orang yang apa, Gus? Dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Betul sekali, Gus Wafi. Anda pintar, Anda hebat, Anda pantas dikatakan sebagai seorang ahli nasab di zaman modern ini sebagaimana lagumu, dan Anda akan kelihatan lebih cerdas lagi apabila Anda menjawab apa yang saya tanyakan kepada Anda ini. Apakah di dalam ilmu nasab ada kaidah bahwa ulama-ulama nasab akan menanyakan tentang kitab-kitab primer kepada siapapun yang ia temui akan ketersambungannya, silsilahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun orang yang ia temui itu tidak pernah mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada, silakan Anda sebutkan kaidahnya. Jika tidak ada, Anda sebagai seorang ahli nasab, mengapa Anda bertanya bodoh seperti ini?
adakah ulama-ulama nasab yang bertanya tentang kitab-kitab primer kepada orang-orang yang tidak pernah mengaku sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu yang pertama. Yang kedua, abad keempat Hijriah. Di abad ini, Ubaidillah bin Ahmad dan Alwi bin Ubaidillah hidup. Kedua orang ini diakui oleh kaum Ba'lawi sebagai anak dan cucu Ahmad bin Isa. Dan kedua orang inilah Ubaidillah bin Ahmad dan Alwi bin Ubaidillah, kaum Ba'lawi mengisbatkan dirinya sebagai keturunannya dan mengaku apa, Gus? Mengaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Betul sekali apa yang Gus Wafi katakan itu, bahwa melalui Alwi bin Ubaidillah dan Ubaidillah bin Ahmad, kaum Ba'lawi mengisbatkan dirinya sebagai keturunannya dan mengaku sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi perlu Gus ketahui, walaupun kaum Ba'lawi mengisbatkan kepada dua orang ini, baik itu Ubaidillah bin Ahmad ataupun Alwi bin Ubaidillah, tetapi keduanya tidak pernah mengaku sebagai apa, Gus? Mengaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Betul sekali apa yang Gus Wafi katakan, bahwa Ubaidillah bin Ahmad dan Alwi bin Ubaidillah tidak pernah mengaku sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pertanyaan buat Gus Wafi, jika pada abad keempat ini Ubaidillah bin Ahmad dan Alwi bin Ubaidillah tidak pernah mengaku sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kepada siapakah lagi ulama-ulama nasab akan bertanya tentang kitab-kitab primer? Kepada orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika keduanya Ubaidillah dan Alwi ini tidak pernah mengaku sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana pengakuan kaum Ba'lawi zaman now, keturunan Ubaidillah dan Alwi yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya, Gus Wafi, langsung saja pada kesimpulan, para ulama-ulama nasab mempertanyakan kitab-kitab primer itu untuk memverifikasi pengakuan-pengakuan setiap kaum, setiap orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah betul atau tidak pengakuan mereka itu. Jika tidak ada orang-orang atau suatu kaum yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu untuk apa ulama-ulama nasab mempertanyakan sesuatu yang tidak diakui oleh seseorang? Satu contoh, Gus Wafi, ulama nasab tidak pernah bertanya tentang kitab-kitab primer kepada Ubaidillah ataupun Alwi bin Ubaidillah, karena keduanya, Alwi dan Ubaidillah ini, tidak pernah mengaku
sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan polemik yang dialami oleh keturunannya di zaman now ini oleh kaum Ba'lawi. Mereka ditanyakan tentang kitab-kitab primer dari zaman Ahmad bin Isa, Ubaidillah bin Ahmad, dan Alwi bin Ubaidillah untuk membuktikan pengakuan kaum Ba'lawi ini, apakah mereka itu merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti pengakuan kaum Ba'lawi, ataukah itu hanyalah sebuah pengakuan yang tidak terkonfirmasi kebenarannya oleh kitab-kitab primer dari zaman Ahmad bin Isa, Ubaidillah bin Ahmad, ataupun Alwi bin Ubaidillah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.